Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dulurku dalam keadaan sehat walafiat semua. Balik lagi dengan saya Yusuf Garasi Halima, dan hari ini saya punya SUV 7 seater yang sangat ganteng dari Korea. Oke Lur, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya punya SUV 7 seater yang sangat ganteng dari Korea Lur. Mobil ini untuk tenaganya bisa dibilang cukup beringas ya di kelasnya Lur. Ini adalah Hyundai Santa Fe 2200 CRDI diesel model tahun 2016 yang udah facelift generasi ketiga Lur. Dan untuk trimnya dia yang trim limited Lur. Untuk surat dia BDPO pajak Februari Lur, bulan 2 ya, tahun 2022 tahun depan. Pajaknya bisa dibilang lumayan mepet, tapi kita bisa bicarakan Lur masalah pajak, atau dulur mau langsung terima panjang atau dulur mau langsung terima ke nama dulur-dulurku, bisa kita bantu Lur. Jarak tempuh mobil ini dia baru jalan di 76.000 rawatan bengkel resmi Lur. Nah, seperti apa kondisinya kita akan lihat sama-sama Lur dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Tapi dulurku, sebelum lanjut jangan lupa don't forget tong poho ojo lalio Lur, bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus. Nah Lur, untuk dimensi mobil ini, Santa Fe ini dia punya panjang ada di 4,7 meter dengan lebar hampir di 1,9 meter dan tinggi hampir di 1,7 meter dengan wheelbase ya ada di 2,7 meter dan ground clearance ada di 18,5 cm Lur. Dari tampilan mobil ini sangat punya kesan tuh gagah, kalem ya, diem-diem menghanyutkan Lur. Berhubung ini yang trim limited ya, limited facelift, memang ada perbedaan sih dari yang sebelumnya, cuman nggak banyak. Dan ini adalah yang trim diesel juga. Untuk dengan trim bensin nggak ada beda sih dari bagian eksteriornya Lur, hanya beda di bagian mesin aja Lur. Untuk dari bagian grill ya, dia modelnya heksagonal begitu, 3 susun. Krumnya itu nggak lebay, nggak krum banget, dia krumnya agak soft gitu. Logo Hyundai di situ. Berhubung ini dia yang limited, dia punya kamera di bagian depan. Untuk di bagian bumpernya juga saya suka ya, dia terkesan tuh tegas Lur. Untuk housing fog lampnya aja dia aksennya kayak black glossy gitu. Tapi untuk fog lamp dia masih bohlam, dan di sini dia punya cornering light ya, dimana untuk ban berbelok dan menyalakan sen dia akan nyala Lur. Gak lupa dia punya 4 titik sensor parking, cakep. Underguard lagi warnanya silver gitu, dan ada upper fender ya mengelilingi mobil ini seri khas sebuah SUV. Dan dia punya LED DRL di sini. Untuk headlamp utama dia sudah HD projector di situ ya. Untuk lampu jauh dan lampu sen masih bohlam, dan dia masih punya sesuatu yang indah, alis di sini Lur. Nah, ini dia alisnya bisa menyala ya ketika lampu senja dihidupkan Lur. Di bagian bannya dia masih bagus, tebel Lur. Warna peleknya dia gunmetal ya. Untuk pengereman depan dia udah pakai cakram. Profil bannya 235/55 ring 19. Kalau yang bensin kan ringnya dia 18. Untuk bannya dia pakai apa nih? Pakai Continental Lur, Ultra Compact UC6 SUV, buat cakep banget. Kondisi ban masih bagus Lur. Oke. Di bagian atas ini dia punya spion yang sewarna bodi. Untuk bahan list hitamnya di sini juga nggak dop. Dia black glossy gitu, udah ada LED sen, dan spionnya sudah auto folding Lur. Dimana kalau kita matikan ya, dia ada otomatis nutup. Kita buka otomatis nyala. Waduh, nggak lupa nih ada aksen chroming julur di bagian kaca, membuat kesannya lebih modern lagi Lur. Ini udah ada talang air 2 dan udah ada roof rail, dan dia punya panoramic sunroof yang gede di atas itu Lur. Nah, itu salah satu keunggulan mobil ini. Cuman emang dari bagian door handle dia masih chrome, masih kunci lipat biasa, belum ada akses keyless atau start engine ya. Ini open close, dan ini tuh hold buka bagasi. Handle belakang juga sama chrome Lur. Untuk di bagian ban belakang juga sama, bagus. Pelek juga mulus, gunmetal. Pengereman belakang dia udah pakai cakram, dan Santa Fe ini sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Cuman emang sayang, seperti traction control, stability control belum tertanam atau dipangkas ya di Santa Fe Indonesia, karena biar harganya tuh bersaing ya di pasar Indonesia. Bannya masih tebal juga Lur. Kalau untuk ban belakang dia pakainya yang Michelin, profil sama 235/55 ring 19 yang Pilot Sport 4. Seperti ini tampilan eksterior dari belakang Lur.
Dia itu untuk di dalam kota cocok, di luar kota juga cocok karena dia 7 seater. Buat sendiri juga oke, bawa keluarga juga oke. Kapasitasnya juga baris ketiganya kalau kita nggak pakai, bagasinya luas, nanti kita lihat di dalam eksterior. Oke. Cuman emang yang saya kurang suka dari Santa Fe ini, antenanya dia masih sakul biasa ya, belum model Sharkfin yang nggak kekinian tapi cukup. Yang penting sinyal radionya bagus. Ada roof spoiler, cakep modelnya, dinamis banget. Dengan high mount stop lamp dia udah LED di situ, rear defogger di situ, rear wiper, logo Hyundai, dan di bawah sini dia ada emblem CRDI AVGT. Untuk bagian stop lamp belakang saya suka lur, dia udah LED green ya, set, LED barnya model huruf C gitu. Di dalamnya lampu remnya juga udah LED, cuman memang untuk lampu mundur dan lampu sen dia masih bohlam biasa. Di bawahnya dia punya bumper belakang tuh yang manis banget lur, terkesan kokoh, tegas. Ini pria berotot tapi ganteng kali ya kalau manusia lur. 4 titik sensor parking di belakang, underguard silver, dan knalpot yang facelift udah mengotak lur. Kalau sebelumnya kan dia bulat. Oke. Untuk di bagian sini dia ada kamera 360-nya ya, tadi di spion juga ada. Dan di sebelah kirinya dia ada emblem Santa Fe Limited. Ya, Santa Fe itu nama kota di Amerika lah, sama si Hyundai Tucson juga nama kota di Amerika, karena mobil ini sangat laris di pasar Amerika lur. Untuk headlamp juga dia mulus, bening ya, lampu-lampunya nyala semua lur, cakep. Selain tadi kamera dan sensor parking, dia punya lap reflector di situ lur. Isi ulang bahan bakar di sini, kapasitas tangki dia itu 64 liter. Hanya direkomendasikan oleh Hyundai Pertamina Dex. Oke. Untuk ban bagian sebelah belakang juga ya, masih bagus. Ban tadi kan yang kanan, ini yang kirinya. Oke, masih tebel. Di bagian depannya oke, cakram masih bagus, velgnya juga mulus. Ban sama-sama masih tebel, 4-4-nya. Kondisi mobil siap pakai tanpa ada PR. Sekarang kita lihat bagian yang mengesankan dari mobil ini adalah nilai jualnya di bagian mesin lur. Oke lur, kita buka tuas kap mesin di depan sini, kita ceklekin ke atas aja. Kap mesin ini berat tapi tenang, dia udah ke Eropaan banget. Dia udah punya hidrolik di bagian kiri kanan lur. Kap mesin juga rapi lur. Nah, dia udah ada peredam, ada karet-karetnya juga lur. Jadi kalau nutup blok nggak gumprang, cakep. Kondisi mesin juga bersih, segar, mulus, normal, nggak ada yang rembes-rembes. Timing bell halus, mesin juga mulus ya, nggak ada yang rembes, bagus, nggak ada yang ngegelitik. Sekarang kita lihat stick olinya. Nah lur, cakep ya, nggak ada oli muncrat atau asap yang berlebihan ngebul dari dalam sini. Bagus sekali kondisi mesinnya lur. Open ke sini. Nah kita lihat di sini lur, di bagian mesinnya. Nah lur, mantap ya, nggak ada oli yang muncrat dan asap keluar berlebihan dari sini. Nggak ada yang ngobos nih mesin. Oli juga masih bagus. Nah seperti ini, cakep. Kondisi mesin segar lur, segur lagi siap pakai. Kalau ngomongin mesin nggak usah ditanya lur, Santa Fe ini paling beringas di kelasnya lur. Untuk mesin 2200 cc CRDI dengan AVGT, mantap ya, 4 silinder lho, padahal tenaga 197 PS, torsinya mencapai 445 Nm. Bedeh, gila. Yang SUV leather frame aja kalah ya untuk tenaga dan torsinya ya. Apalagi SUV monokok, padahal ini untuk kelas SUV monokok si Santa Fe ini lur. Oke, dari kondisi mesin udah, kita tutup lagi lur. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, berhubung mobil udah nyala, kita langsung buka aja lur. Oke, untuk interior dia warnanya tuh full black ya, dan joknya sudah leather, mantap sekali lur. Untuk trim di sini udah soft touch, sini plastik ya. Aksen-aksen silver di situ. Power window yang auto, sisi driver, window lock, central lock, electric mirror sama electric track lengkap. Handle dalamnya silver juga, dia udah ada tweeter sama speaker lur. Ada cup holder dan door pocket, ada lampu di pintu juga. Untuk pengaturan jok, dia sudah elektrik dengan 4 titik ya, 4 arah lumbar support di sini. Reclining semua masih nyala ya, kelistrikan normal. Ini untuk sliding maju mundur, dan dia sudah punya key register untuk naik turun lur. Cakep. Dia matic 2 pedal di situ untuk parking brake. Buka tuas kap mesin ada buat fuse sikring, dan dia punya drive mode ya, berhubung ini yang tipe diesel. Kalau yang bensin kan dia nggak ada drive mode, dia ada eco, ada sport, ada normal ya, eco, sport, dan normal. Setirnya saya suka lur, cakep dia modelnya. Dia di sininya udah dibalut kulit, aksen di sini dia ada kayak motif karbon, dan udah dilengkapi sama cruise control, dan udah ada audio steering switch. Airbag cuma 2 di depan aja ya, kiri kanan situ. Ini untuk pengaturan MID yang di tengah, dan jarak tempuh mobil ini di sini. Nah 76.000 lur. Untuk meter clusternya dia masih biasa, suhu mesin di situ, RPM dan speedometer dan sisa bahan bakar. Untuk tuas ini nih, wiper lengkap, ada pengaturan interval waktunya. Headlamp di sini lur,
Dia udah auto juga ya, cakep. Headlampnya untuk lampu sen semua terintegrasi di situ. Bahan-bahan di sini juga enak dipegang. Ini plastik, cuman di sini soft touch lur. AC depogger situ. Untuk ruang penyimpanan mobil ini banyak, bahkan di sininya aja dia ada tempat penyimpanan tertutup, ada karetnya di sini. Jadi naruh koin nggak ngegumprang. Berhubung yang limited, head unitnya sudah seperti ini lur. Cakep, udah monitor dan dia tuh punya fitur kamera 360-nya lur. Nah seperti itu. Oke, untuk udah ada navigasi juga, udah ada Bluetooth juga. Pokoknya yang limited ini udah lengkap. AC udah climate control dengan dual zone, suhu masing-masing bisa dipisah. Cakep. Untuk tuas transmisi seperti ini ya. Cuman emang banyak slot kosong karena dipangkas ya. Untuk masuk ke Indonesia, 2 buah cup holder di situ. Ini parkir, sensor parking on off. Ada USB dan 2 slot power outlet, jadi nggak usah rebutan lur. Ini airbag sisi samping. Spion yang udah limited ini 16 yang udah facelift malah Dynamic View ya. Yang sebelumnya itu kan dia udah ICM. Dan fitur yang paling cakep di mobil ini tuh panoramik sunroofnya gede banget lur. Ini untuk buka tutup tray di sini ya. Tutup udah. Nah ini tray. Kita buka lagi traynya, open sini. Tray sama panoramiknya bisa kepisah. Nah situ. Kalau buka kacanya juga di sini bisa sama buka traynya. Nah tuh cakep banget. Dia ntar kena copyright lagi radionya lah. Tuh lur. Ini salah satu fitur kebanggaan Santa Fe yang gak ada di kelasnya lur. Step visor ada kaca di sini ya. Lampunya juga kepisah di sini. Bagus, plafon juga bagus. Kita tutup lagi. Dia udah ada hand grip. Seat belt udah bisa naik turun di pilar, cuman nggak ada itu ya, dia nggak ada airbag. Pengaturan elektrik hanya di sisi driver. Untuk sisi penumpang depan dia masih manual lur. Oke. Ini ada laci penyimpanan. Di sini ada motif-motif karbon gitu, aksen silver. Ban di sini plastik, cuman di sini emang bahannya soft touch, cakep. Buku manual, buku servis semua di sini lengkap banget. Kita lihat servis recordnya lur. Nah ini dia lur. Dia full rawatan bengkel resmi Hyundai lur. 1000 sampai ke 60.000. Nah ini 60.000. Untuk 70.000 nya kita kemarin ada ganti oli di JKO Motor lur. Nah untuk info harga mobil ini ya, untuk OTR kredit kita buka di 329 juta. Untuk OTR cash kita buka di 350 juta. Masih nego tentunya lur. Oke, sekarang kita lihat posisi baris keduanya. Nah baris keduanya dia lega lur. Bahkan udah lega begini, dia baris keduanya juga dia kagak egois lur. Dia bisa maju mundur di sini ya. Tuh. Nah segini aja posisi duduk saya masih enak lur. Kantong penyimpanan di sini ada karet, ada soket 12 watt buat ngecas juga. Kantong penyimpanan kiri kanan, ada armrest juga di sini lur. Nah nih ada 2 buah cup holder. Oke, seatbelt 3, headrest 3. Mantap. Kalau duduk di tengah dengan posisi jok maju aja masih enak lur ya tuh, dengan tinggi badan yang 170 atau 75. Duduk di posisi baris kedua juga masih nyaman. Berhubung di atas ditaruhin kaca, di sini dia ada ini nih apa? AC, kisi AC ya di pilar B ya. Ini lampu kabinnya juga di samping, hand grip juga di samping. Cakep sih. Duduk di posisi baris kedua nyaman. Untuk tinggi badan saya yang 165 apalagi yang 170 dan 75 juga masih oke duduk di posisi baris kedua. Ini tampilan dashboard depan lur. Modelnya tuh simple tapi tetap fungsional lur. Walaupun ada beberapa fitur yang disunat di mobil ini, tapi kalau nggak disunat nggak bakal bersaing di Indonesia lur. Oke, sekarang kita coba duduk di posisi baris ketiga. Kita masuknya dari sebelah kiri lur. Dorong di sini, kita dorong set. Nah kita langsung masuk. Oke, ini jok depan kita majuin dari setengah. Posisi duduk, waduh masih ada 5 jari. Cuman paha ada naik sedikit. Posisi kepala enak, masih ada jarak dengan tinggi badan saya 165 cm. Duduk di posisi baris ketiga yang tingginya 170 ke atas, gua rasa nggak terlalu nyaman ya, masih agak sempit. Tapi walau gimana pun juga, duduk di baris ketiga kita nggak dianaktirikan. Dia punya AC yang udah ada pengaturannya lur. Saya dari posisi baris ketiga aja masih bisa ngelihat panoramik sunroofnya lur. Wah, ganteng banget nih mobil ya. Isi AC di sini sama ada laci-laci penyimpanan gitu. Untuk kelipatan dia 40 20 40 ya, enggak 40 60. Oke, kita turun lagi. Sekarang kita lihat posisi bagasinya lur. Untuk buka bagasi dia ada tuas elektrik di sini, cuma memang nggak power back door, nggak seperti yang di atas 2016 yang udah power back door. Bagasi dia sempit lur. Kalau posisi baris ketiga dipakai cuman muat koper sedang aja. Cuman kalau kita lipat begini lur. Nah lur, tuh. Kita bisa dapat bagasi yang sangat rata lantai. Kalau jalan keluar kota sama anak bini
kita bisa taruh kasur mobil, anak-anak bisa tidur sama istri di dalam mobil lur. Dia luas banget, jadi 2000 liter lah kalau nggak salah. Baris kedua dipakai jadi 1000 liter, cuman kalau baris kedua dipakai ya udah nggak bisa jadi bagasi. Tapi tenang, di atas dia ada roof rail. Nah ini untuk tuas, buka posisi baris kedua ya, kiri kanan di sebelah sini. Cakep. Di bawah sini tempat penyimpanan dongkrak toolkit seperti itu. Untuk ban serep dia ada di bawah ya. Nah ini, nah dia ban serepnya masih kaleng lur. Oke, ban serep juga masih tebal. Oke, kita tutup lagi bagian bagasinya. Hup. Oke lur. Jadi paling sekian aja lur yang bisa kita bahas mengenai mobil Hyundai Santa Fe 2200 cc CRDI Matic diesel yang tenaganya paling gahar di kelasnya lur. Jadi dulurku, untuk dulur yang sedang cari mobil SUV tapi cuman nggak terlalu kegedean, yang bukan leader frame, cari SUV monokok tapi diesel, ini salah satu mobil rekomendasi buat dulurku. Selain ruang kabin yang nyaman, tenaga gede, torsi gede. Jadi sekian aja lur, terima kasih telah menonton. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review, mohon dimaafkan. Lalu bila ada kekurangan yang mungkin dulur tahu, tolong tambahkan di kolom komentar lur. Tapi ingatlah lur, komentarlah yang baik, positif dan membangun. Bila dulurku yang berminat bisa langsung japri saya. Nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Oke, bye bye lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.